Mengajukan permohonan secara elektronik untuk intervensi. Permohonan intervensi. Silakan dulu. Kami sudah melakukan daftar di website-nya kemarin. Oh iya, ya Pak. Silakan dulu Pak ya. Silakan kepada yang mengajukan intervensi, silakan maju ke depan. Selanjutnya silakan ditunjukkan data-data dokumen yang berkaitan dengan intervensi saudara. Kemudian ada Sigit Haryanto SMH, L. Bambang Surojo, besar Agung Sulistiono SH. Memang, ya. Ada Pak orang ya? Pemberi kuasa, ya. Pemberi kuasanya Satyatmo Trikuncoro, apa ya namanya? Pemberi kuasa pada yang tadi yang disebutkan oleh Majelis Hakim. Untuk materi, untuk permohonan dari intervensi saudara, permohonan intervensi dalam perkara nomor 99/PTG/2025/BN-SKT kepada yang berhormat Ketua Majelis Ketua Pengadilan Negeri Surakarta kelas 1A melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara nomor 9 Bambang Surojo BESK dan Agung Sulistiono SHMH selaku tim pengacara alumni SMA Negeri 6 Angkatan tahun 1980 Surakarta, alamat Jalan Tarumanegara 3 nomor 34 RT 03 RW 06 Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Banjarsari
Kota Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2025 terlampir bertindak untuk dan atas nama Satyatmo Trikuncoro, tempat tanggal lahir Surakarta 02 April 1960, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan WNI, alamat Bibis Wetan RT 01 RW 19 Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dengan mengajukan intervensi dalam perkara nomor 99/PDTG/2025/PNSKT dengan alasan-alasan dan dasar sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat intervensi adalah alumni sekolah menengah atas Negeri SMA Negeri 6 Kota Surakarta, angkatan pertama, tahun lulus 1980, masuk tanggal 7 Januari tahun 1977 dan lulus tanggal 30 April tahun 1980. 2. Bahwa sebagai alumni SMA Negeri 6 Kota Surakarta memiliki rasa cinta, rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap nama baik SMA Negeri 6 Kota Surakarta dan sekaligus memiliki ijazah produk hukum SMA Negeri 6 Kota Surakarta berupa ijazah yang menjadi salah satu objek dalam gugatan tersebut. Oleh karenanya pemohon intervensi merasa memiliki kepentingan hukumnya dirugikan. 3. Bahwa berdasarkan pasal 179 sampai 281 Reglemen Hukum Acara Perdata RW, pemohon intervensi secara sukarela bergabung dengan tergugat, khususnya tergugat 3. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surakarta melalui yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa nomor 99/PDTG/2025/PNSKT berkenan untuk mengabulkan permohonan ini dan atas diterimanya permohonan ini diaturkan terima kasih. Surakarta. Sebelum itu majelis minta atau meminta kepada para pihak penggugat maupun tergugat untuk menanggapi, membuat tanggapan tentang permohonan intervensi. Setelah itu baru penyampaian putusan selah berkaitan dengan permohonan intervensi. Tergugat 2 sama dengan kelas 1 kami melakukan SLT Universitas Kepolisian. Tergugat 3 Sama yang mulia, kami juga mengajukan pemeriksaan. Tergugat 4 Sama yang mulia. sama ya. Jadi karena Besok tanggal 5 itu tanggapan. Ternyata kita siap. Ya, tidak ditunda, tapi dinyatakan tidak menggunakan. Tidak menyatakan berarti tidak menggunakan hak. Oke Pak ya, itu seperti itu. Begitu juga dengan jawaban, ya, jawaban, replik, duplik, karena itu sudah dimuat di. Sebenarnya kita boleh sing intervensi. Alasan gugatan dibacakan kembali Pak soal alasan gugatannya tadi. Jadi alasan gugatannya itu yang pertama bahwa kami itu adalah alumnus SMA Negeri 6 angkatan yang tahun 1980 atau angkatan yang pertama. Itu yang pertama. Jadi begini, kami menambahkan bahwa dengan adanya gugatan yang dilakukan oleh penggugat tentang keberadaan SMA Negeri 6 Surakarta atau yang pada saat itu SNPT tahun 1980, kami melakukan gugat intervensi. Dan ini tadi oleh Majelis Hakim belum ada keputusan, tetapi akan diputuskan nanti pada tanggal 5 Juni tahun 2025. Nah, kemudian untuk materi gugatan, saya mohon Pak Wahyu bisa menyampaikan sebagai tim
hukum kami. Silakan. Baik rekan-rekan wartawan, terima kasih atas perhatiannya. Tentu kami melakukan permohonan intervensi itu atas dasar beberapa dokumen yang dimiliki oleh klien kami. Ini kan ijazah dari produk tergugat 3 ya, SMA Negeri 6. Nah, produk ini kalau kami lihat dari jeda waktu 80 sampai 85 itu produk semacam ini ada ribuan, karena setiap angkatan itu kan bisa 200 orang, kalau 80 sampai 85 kan bisa ribuan orang. Nah, kami hanya mengambil sampel satu untuk mengajukan permohonan ini, dan nanti terkait yang lain kan bisa mendukung, sehingga permohonan intervensi ini didasarkan pada undang-undang yang sudah jelas tadi kita bacakan di persidangan. Nah, moga-moga nanti bisa diterima, karena kalau misalnya ijazahnya Pak Jokowi dinyatakan palsu, nah ini kan jadi palsu semua ini, benar enggak? Ini kan jadi palsu semua, berapa ribu lah, dan ini sudah digunakan oleh para alumni, ini juga alumni, ini juga alumni. Nah, ini akan mengkhawatirkan kehidupan sosial mereka, karena bisa saja nanti tetangganya menggugat dia, ijazahmu palsu lah, seperti itu. Jadi ini kami bisa masuk ini, syukur alhamdulillah bisa diterima, akhirnya bisa mengerti supaya permohonan kami sebagai intervenin itu bisa diterima dengan baik sesuai undang-undang. Gitu rekan-rekan. Pak, nama panjangnya Pak? Saya Wahyu Teo. Selaku? Gimana? Kuasa hukum intervenin. Pak, mungkin bisa ditunjukkan lagi itu Pak. Gimana? Tunjukkan. Ini pemohon yang bersangkutan. Sini. Nah, sini Pak. Kanan Pak, kanan. Sebelah kanan Pak. Kanan dulu. Ya, kanan sini Pak. Saya Bambang Surojo. Ini baliknya Di angkatan yang sama 1980 Pak. Teman sekelas dengan Pak Jokowi. Termasuk kami juga Tahun berapa nih Pak? Dibaca sendiri nanti saya 081 2262 6670. Ya, makasih. Telah memberikan kesempatan kepada pihak penggugat melalui kuasa hukumnya untuk membacakan gugatannya. Nah, oleh karena pihak penggugat ketika diminta pendapat tidak terdapat adanya suatu perubahan, maka pihak penggugat langsung diberi kesempatan untuk membacakan gugatannya. Nah, dengan adanya gugatan yang telah dibacakan, oleh karena ada pihak yang memiliki kepentingan terhadap objek yang disengketakan, dalam hal ini adalah kepemilikan ijazah Pak Jokowi yang menurut penggugat dianggap ijazah palsu, maka ada sebagian rekan-rekan Pak Jokowi satu angkatan SMA 6 untuk mengajukan permohonan ya sebagai pihak intervensi, dan oleh majelis hakim berkenaan dengan permohonan tersebut kepada penggugat maupun para tergugat diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan dan diagendakan besok pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 pukul 10.00. Nah, atas tanggapan dari para pihak tersebut tentu saja oleh majelis hakim akan segera mempertimbangkan apakah dikabulkan atau ditolak, akan ditentukan dalam bentuk putusan sela pada hari Kamis minggu berikutnya lagi. Jadi itulah untuk sidang hari ini, dan oleh majelis hakim telah menjadwalkan kapan sidang berikutnya, agendanya apa yang harus diberikan oleh para pihak selama pemeriksaan sidang berlangsung secara ekot. Nah, oleh majelis hakim tadi sempat menyampaikan pertanyaan atau pendapat kepada para tergugat, khususnya yang pada intinya apakah para tergugat di dalam tanggapan terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat akan menyampaikan eksepsi mengenai kewenangan mengadili
Nah, ketika hal itu ditanyakan, baik tergugat 1 melalui kuasa hukumnya, begitu pula kuasa hukum tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4 ya memiliki kesamaan pendapat dalam hal menanggapi gugatan penggugat. Masing-masing akan mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutus atas perkara yang saat ini sedang diperiksa oleh pihak majelis hakim pemeriksa perkara. Nah, dengan konsekuensi apabila eksepsi yang diajukan oleh para tergugat melalui kuasa hukumnya, terutama mengenai kompetensi absolut dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, yang pada pokoknya para tergugat berpendapat bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili atas perkara tersebut, maka di dalam putusan sela jika majelis hakim sependapat dan itu dikabulkan, ya dengan sendirinya perkara tidak berlanjut sampai pada pemeriksaan pokok perkara. Akan tapi sebaliknya, ketika majelis hakim menolak atas eksepsi mengenai kewenangan absolut dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, maka perkara tetap berlanjut untuk dilakukan pemeriksaan pokok perkaranya. Jadi demikian yang ingin kami sampaikan. Harapannya diterima atau tidak? Ya, harapan tentu saja ingin. Mas menanggapi persidangan hari ini? Ya, alhamdulillah hari ini kan berjalan persidangan lancar ya. Tadi kami membacakan gugatan dan beberapa poinnya kan kami sebenarnya kan meminta untuk persidangan ini dilakukan secara offline. Karena persidangan online itu kan sebenarnya waktu COVID kemarin ya, tapi sekarang kan sudah bukan COVID. Makanya dasar kami adalah karena persidangan ini menyedot perhatian masyarakat, viral dan lain sebagainya, makanya kami tadi mengajukan untuk dilakukan sidang offline. Begitu, tetapi kok sayangnya dari majelis kan tidak mengabulkan ya. Gitu. Jadi bagi kami itu kan ada satu catatan lah. Dan nantinya kami juga sudah berkirim surat. Jadi kami kemarin kan bilang bahwa kita akan melibatkan pihak ketiga, tetapi tadi juga ada intervensi. Maksud kami bukan itu. Tetapi pihak ketiga yang ini adalah kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial untuk memantau jalannya persidangan ini. Karena kami tadi beberapa pernyataan dari majelis dan para tergugat kok sepertinya ada kesamaan, maka dari itu kami ada kekhawatiran bahwa persidangan ini nantinya akan ada intervensi dari pihak-pihak luar, kira-kira begitu. Kalau dari gugatan intervensi tadi gimana? Kalau dari gugatan intervensi, ya sesuai dengan hukum acara, tadi kan untuk para penggugat interveniennya kan sudah memasukkan permohonan, tetapi sayangnya kami kan belum diberikan permohonan, jadi kami anggap beliau-beliau ini kan sebagai intervenien kurang siap lah dalam mengajukan intervensi tersebut. Tadi kan dibacakan beberapa alasan dari intervensi. Melihat atau mendengar itu gimana, Mas? Ya, kalau menurut kami itu kan juga belum tentu nanti akan dikabulkan oleh majelis hakim ya. Jadi penggugat intervensi kan harus jelas dia berkedudukan sebagai apa, mendukung apa, dan apa dasar hukumnya, terus dia berlaku seperti apa dan lain sebagainya, itu kan harus jelas. Tapi kalau kita melihat kan ya kami tadi belum melihat secara utuh, jadi kami belum bisa menganalisa dan lain sebagainya. Tapi harapan kami dalam gugatan intervensi ini kan bukan hanya orang yang sekedar numpang gitu ya. Jadi betul-betul dia harus mempunyai kapasitas atau legal standing, kira-kira begitu. Suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon wakil presiden adalah